Halo, kembali lagi kita di channel Bengkel Print Care. Di sini saya akan menjelaskan cutting stiker menggunakan mesin Jinka NXL Pro 721. Setelah itu kita akan cutting di bahan polyflex PVC. Nah, untuk yang pertama kita akan membuka mesinnya. Jadi kita unboxing dulu. Kita buka pelan-pelan. Jadi kita buka dulu dari samping. Nah, ini untuk di wujud kardusnya untuk yang di Jinka NXL Pro. Nah, habis itu kita buka dalamnya. Ini jadi ada mesinnya, kita angkat dulu pelan-pelan. Oke. Ini dia untuk mesin ganting Jinka NXL Pro yang ukuran 721 atau 60 cm. Terus di sini saya akan menunjukkan kelengkapan atau yang didapat di Jinka NXL Pro. Jadi di dalamnya ada toolbox-nya. Jadi ada kabel power, kabel USB, lalu dapat mur bautnya buat stand kaki. Ini ada kabel kom, ada juga untuk ini sih buat kotorannya, ini bahan stiker, jadi keranjangnya, kalau dibilang sih bilang keranjangnya. Jadi di bawah nanti untuk pemasangan juga ada contoh gambar pemasangan stand. Nah, di sini tinggal masangnya sesuai yang ada di gambar tersebut, jadi nggak perlu khawatir. Terus ada lagi juga holder. Nah, holdernya ini yang didapat holder pen sama holder yang buat cutting. Nah, ini sini udah ada. Jadi nanti kalau beli Jinka nanti juga dapat holder ini atau tempatnya holdernya itu. Terus dapat mata pisau. Jadi mata pisaunya dapat roland blade yang 45 derajat isi 3. Lalu dapat kunci L untuk pemasangan kunci-kunciannya, nanti disertakan kunci L juga. Kabel ground,
Kalau kabel ground itu fungsinya semisal kalau ada troubleshoot, kalau ada kayak nyetrum itu dipasangkan kabel ground. Kalau keadaan mesin cuttingnya itu tidak keadaan nyetrum, jadi nggak perlu kita pasang kabel groundnya. Nah, jadi juga dapat CD Corel sama CD Katul. Jadi Corel sama Katul di dalamnya udah ada, jadi tinggal nginstal aja nanti di rumah. Jadi kalau nginstal sih mudah, tinggal next aja nantinya. Oke, habis itu kita nyalain mesinnya, kita pasang dulu kabel power, kabel USB, nanti kita pasang satu persatu. Nah, di sini kabel powernya saya buka dulu, jadi ada penguncinya. Nah, kabel power ini tinggal kita masukkan di bagian belakang. Nah, bagian belakang sebelah kiri kalau kita di depan. Nah, kayak gini. Habis itu tinggal kita pasang kabel USB. Nah, kabel USB-nya nih. Oke, tinggal kita colokkan lagi ke bagian belakang. Nah, ini. Oke, yang satu ini buat kabel COM. Oke, kalau udah tinggal kita pasang ke laptop, komputer atau ke PC. Setelah itu kita nyalakannya juga di belakang lagi, ada tombolnya. Nah, di samping kabel power. Nah, yang warna merah ini yang tombol powernya namanya. Oke, tinggal kita nyalain. Nah, nanti mesin udah mulai nyala. Untuk lampu LED-nya ini ada di belakang, lampu LED. Kalau mau matikan atau mau nyalain, tinggal kita klik tombol di bagian belakang ini, udah ada. Nah, ini. Setelah itu saya jelasin di bagian menu-menunya yang ada di Jitka. Oke, yang pertama ada menu reset. Menu reset ini digunakan untuk menghapus data-data yang udah kita lakukan. Semisal cutting satu hari, nah malamnya atau sorenya udah gak ada proses cutting, kita reset biar menghapus data-data yang udah kita lakukan. Jadi di mainboardnya ini atau penyimpan datanya ini nggak terlalu penuh, jadi biar aman. Kalau pause ini gunanya untuk menggerakkan kursor ke samping kanan, samping kiri, atas bawah, terus ke bawah juga, jadi harus kita klik pause. Kalau nggak klik pause, jadi nanti ngubahnya malah di speed sama force ini. Kalau setup ini settingan dari pabrikannya, nggak usah kita lakukan, nggak usah kita otak-atik. Kalau yang tes ini digunakan untuk mengetes di bahan, dalam artian kita setting force berapa, tekanan berapa, speed berapa, harus dites dulu. Jadi main cutting itu harus raba-raba, main feeling, nanti ketemunya berapa, jadi kita lihat di settingannya nanti hasilnya kayak gimana. Kalau hasilnya udah bagus, settingan yang udah kita setting, berarti settingannya itu udah cukup. Nah, kalau yang origin itu digunakan untuk mengunci posisi awal kursor atau mesin carriage-nya ini atau head carriage-nya ini posisinya di mana. Nah, head carriage-nya ini yang bawah ini, jadi posisikannya awal di mana. Kita origin satu kali, habis itu kalau udah origin dua kali buat holdernya itu biar turun ke bawah. Oke, nah ini saya jelasin yang speed. Nah, speed itu kecepatan dalam artian kecepatan pada saat nutting itu seberapa. Jadi semisal kalau desainnya itu simple, biasa atau mudah, ya speednya kita tambahin. Kalau speednya dalam artian desainnya kecil, detail, nah itu harus kita turunin. Nah, kalau yang force itu tekanan pada saat motong di bahan. Nah, itu pun juga kita feeling, dalam artian ya bisa kita kira-kira kalau bahannya tipis ya kita turunin, bahannya lebih tebal kita lebih
naikin atau kita tambah. Nah kalau yang ini kursor, nah kursornya ini bisa ngatur speed atau force. Nah kalau yang atas bawah, jadi kalau atasnya itu nambahin yang di speed, kalau yang di bawahnya itu ngurangin speed. Kalau force ya ini kanan yang buat nurunin, yang kiri ini buat nambahin, jadi force-nya berapa tinggal kita yang di kursor kiri. Oke, jadi kalau yang mau gerakin pos, nah semisal kita mau gerakin head carriage-nya di posisi di mana ya, kita harus klik pos ini. Nah tombolnya lampu kuningnya udah menyala, muncul X sama Y nya, jadi kita gerakin dulu. Nah ini gerakin. Oke, habis itu tinggal kita origin. Nah origin 1 buat nyimpan ataupun posisi di mana, jadi kita harus kunci. Nah kalau udah origin 2 kali, holdernya turun ke bawah. Nah ini holdernya masih belum saya pasang, saya jelasin di bagian bawah dulu. Nah di bagian bawah kita ada roller sama namanya as roll. Nah ini pitch roll, maaf itu namanya yang rodanya ini pitch roll sama as roll. Nah pitch roll sama as roll itu tempatnya itu beriringan atau sama, jadi nggak bisa kita geser di bagian yang nggak ada gerigi-geriginya. Jadi kalau masang bahan itu udah ada space untuk pemasangan ukuran masing-masing. Di sini coba kita lihat, nah ada yang lebih lebar, ada yang nggak kecil, ada yang kecil. Nah jadi ukuran kecil pun udah ada ukurannya sendiri-sendiri, jadi nggak perlu khawatir. Jadi kalau mau ukuran kecil bisa digunakan atau tidak ya, pasti bisa digunakan dengan ukuran asrolnya yang udah ditentuin ini. Oke, cara masangnya atau cara nentuin ya, kita geser aja ini yang bagian penjepitnya. Nah ini tinggal kita geser di bagian asrol atau gerigi-gerigi yang udah ada. Nah ini kan ada penjepitnya 3, jadi tinggal nyesuaiin aja. Kita masang bahan tinggal nyesuaiin aja, nanti kita contohin sekalian. Nah yang selanjutnya juga kita kasih tahu cara pemasangan untuk mata pisau. Nah di sini mata pisaunya kita buka dulu, itu ada 3. Nah ini untuk kualitas atau wujudnya atau bentuknya itu sama semua. Nah soalnya kan ukurannya 45 derajat untuk yang di bawaannya Jinka NXL Pro ini. Jadi tadi ada penutupnya yang warna merah itu kita buka. Nah tinggal yang lancip ataupun yang udah tajam, yang nanti motong di bahan stiker, bahan-bahan polyflag kayak gitu. Jadi wujudnya seperti ini atau bentuknya kayak gini. Cara masukin ataupun cara kita masang itu caranya kayak gini. Tinggal kita klik tombol di atas, tinggal masukin untuk yang tumpul ini. Nah habis itu tinggal kita lepas. Nah di sini ada 2 warna, silver sama warna gold. Kegunaannya itu berbeda-beda. Jadi untuk yang warna silver ini kegunaannya buat ngatur naik turunnya mata pisau. Jadi mata pisau keluarnya seberapa, jadi kita ngatur yang warna silver. Nah untuk nutting, jadi nggak perlu terlalu muncul banget. Jadi kalau muncul banget itu nanti ketajamannya itu semakin menurun. Jadi kalau saran saya untuk mata pisau itu jangan terlalu muncul banget ya, pokoknya kerasa di permukaan tangannya kita. Nah kayak gini. Kalau udah yang warna gold itu kita kunci ataupun buat ngerekatkan yang udah kita atur. Oke, kalau sudah kita masukin ke dalam tempat holdernya sendiri. Nah ini tempat holdernya itu kunciannya udah lebih bagus lagi dibandingkan yang sebelumnya, lebih kuat juga untuk penguncinya. Tinggal kita masukin mentok ke bawah, lalu kita rekatkan untuk penjepitnya ini ataupun pembuka ini. Nah oke, kalau sudah tinggal kita pemasangan bahan.
Nah, bahannya kita pakai bahan PVC, warnanya orange atau deep orange. Ini kita masangin jangan sampai kebalik. Nah, ini kalau polyflex itu ada dua warna, dalam artian satu jenis ada dua warna kayak gini. Ada yang warna glossy, ada yang warna doff. Jadi untuk menentukan mana yang dipotong, tinggal kita kelupas bagian pojok. Nah, kayak ini. Nah, kita kelupas kecil kayak gini, itu nentuin mana yang dipotong, mana yang enggak. Caranya kita kelupas, udah kita sobek kecil. Nah, kalau yang ada maskingnya, kalau yang ada plastiknya itu yang di bawah, yang enggak dipotong. Kalau yang ada stikernya atau yang polyflexnya ini yang dipotong, jadi yang di atas. Nah, untuk PVC ini tingkat kelengketannya masih kurang atau sangat kecil, jadi tingkat force-nya itu harus kita perhatikan. Nah, ini kita pasang dulu untuk di bahannya. Oke, kita pakai 3 penjepit nantinya, jadi kita arahin ke tengah. Nah, jadi tinggal kita nyesuaiin, masukin bahannya dari depan bisa, dari belakang bisa. Nah, kayak gini. Oke, kita masukin. Nah, lalu kita lurusin. Nah, di depan di sini, di depannya bahan itu ada penggaris untuk lurus enggaknya bahannya kita. Jadi ini kita lurusin dulu, kita rata-rata. Nah, kita ngambil garis yang pojok aja, nah, kayak ini. Habis itu tinggal kita jepit. Nah, jepitnya itu sangat simpel sekali, tinggal turunin aja ini. Oke, tinggal turunin. Nah, untuk lihat kelurusan bahannya dengan penjepitnya ini, rollernya sama as roll, jadi ada untuk patokannya di atas ini, ada patokannya garis hitam. Jadi kalau mau geser jangan terlalu keluar dari garis yang udah ditentuin kayak ini. Jadi as rollnya itu udah ukurannya sih, jadi nggak perlu keluar dari as yang nggak ada geriginya. Oke, saran saya kayak gitu. Lalu tinggal kita ini arahin head carriage-nya ke posisi yang kita inginkan. Nah, awal itu kan kita buat ngetes bahannya dulu. Nah, kita pakai bahan